Tuhan, bagi kita semua, kiranya apa yang sudah dilakukan dan Tuhan dapat menyenangkan hati Allah dan berkenan pada yang kita naikkan Tuhan. Dan kiranya warna Tuhan, kekuatan Tuhan, dan roh senantiasa menyertai setiap kita di tahun ini 2025 ini dengan harapan baru dan kekuatan baru, semangat baru, dan rambut baru. Saya juga potong rambut. Ini pertama kali saya potong sama-sama rambut. Kita potong karena mau apa ya, puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya saya menyapa dulu yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Masalah iman kita, masalah kasih kita, masalah pengetahuan kita. Ini adalah Kristus untuk Tuhan dan Kristus selamat Tuhan dan dialah Tuhan baru sebagai Tuhan dengan biasa. Di nama Tuhan, sebelum mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Berfirmanlah, hai Tuhan hati kami, apapun bentuk firman yang sudah berkurang, saran dan biarkan itu menjadi bagian dari hidup kami yang dapat kami dari tengah-tengah kehidupan kami. Sendiri kami sebagai orang muda, dan Tuhan menolong kami, kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, menyatakan kekuatannya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan saya percaya, kamu tanamkan firman-Mu, latih hamba-Mu, latih kami semua. Jadi, kami sama-sama diberkati, pakai hamba-Mu sebagai tolong berkat-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan buka hati kami, dan siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca pasal 35, Keluaran pasal 35. Oke. Ayat 30 sampai dengan 35. Saya akan bacakan, nanti tugas kita membacanya di ayat 36 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk buat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, termasuk batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangkan itu. Dan Tuhan menanamkan dalam hati Aholiab bin Ahishama dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Dia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan yang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain terjepit, dan lanan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ayat yang kedua 36,
Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanamkan Tuhan kalian, setiap orang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Setiap orang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Karena tidak, mereka menerima dari Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mereka rumah kudus. Tetapi orang Israel membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Haleluya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Tema kita adalah bekal. Mengapa saya katakan ayat ini menjadi sangat luar biasa? Karena hal yang sangat yang tidak dipelajari, tetapi Tuhan berikan kemampuan itu. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, dan itulah sebabnya saya katakan tema kita adalah bekal, khususnya bagi orang-orang muda. Ya. Kita perlu mendapatkan sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada Musa mengenai Bezalel dan Aholiab yang memiliki kemampuan yang spesial, yang dianugerahkan juga kemampuan mengajar. Nah, jadi kalau dari pembacaan tadi kita melihat adanya kelima. Yang pertama yang Tuhan berikan itu adalah kelima. Siapa yang tahu kemauan manusia? Siapa yang tahu kehendak manusia? Tuhan. Apakah kita orang yang selalu bersedia untuk melakukan sesuatu atau tidak? When there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan ini harus diingat, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi kadang-kala manusia itu menghalangi dengan kemalasannya. Dan kita melihat bagaimana nasihat dari Raja Salomo kepada orang-orang yang malas supaya belajar kepada semut. Mengapa perlu belajar kepada semut? Ada banyak hal, sifat-sifat yang baik dari semut, bergotong royongan, kerja kerasnya, dan kemauan untuk terus melakukan tugas-tugasnya hanya untuk menjamin kehidupan di dalam sarang itu. Dan mereka tidak pernah malas untuk bekerja selama masih dapat bekerja. Bayangkan itu. Dan itu sebabnya mereka akan terus menyiapkan bahan makanan. Kalau sampai musim dingin sudah tiba, ya. Mungkin mereka akan istirahat itu sampai nanti musim semi kembali datang, baru mereka bekerja lagi. Bayangkan selama beberapa bulan, kalau biasanya bagi 3 bulan mereka makan tidur. Tapi selama itu mereka telah 9 bulan itu mereka telah mempersiapkan persediaan yang cukup bagi mereka. Nah, Bezalel dan Aholiab diberikan Tuhan keahlian. Pengertian, pengetahuan, kemampuan untuk menerjemahkan setiap ilmu yang mereka miliki. Dan itulah sebabnya pentingnya kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu belajar, tidak. Tapi betapa pentingnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuka pikiran kita. Sehingga kalau senantiasa ada dalam hidup kita kemauan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, Tuhan akan mempermudah kita meraih segala sesuatu.
Yang masalahnya kan, kita sudah tidak baik dengan Tuhan, mau menggapai sesuatu yang baik. Tuhan mau kita tetap memiliki kemauan yang keras. Ya. Kita mau untuk kalau zaman sekarang ini, ya, karena dulu kan belum ada sekolah. Di masa Tuhan kan belum ada sekolah. Nah, kalaupun ada sekolah itu hanya di Mesir, tempat pelatihan untuk menggapai keahlian, dan Musa mendapatkan itu sebagai putra mahkota. Dia mendapatkan segala-galanya, tapi dia lebih baik menderita dengan umat Tuhan daripada harus bersenang-senang dengan yang bukan bangsanya. Nah, jadi yang penting ketika ada will ini dapat bertahan kalau ada internal motivation. Ada motivasi dari dalam. Saya melihat kegagalan setiap orang itu kurangnya internal motivation. Selalu menyalahkan orang lain. Kenapa dia membuli saya? Kenapa dia tidak memberikan semangat kepada saya? Seringkali saya katakan yang dapat membunuh Anda adalah Anda sendiri. Kata-kata orang tidak dapat membunuh Anda kalau kata-kata itu tidak Anda simpan dalam hati Anda. Yang dapat menghentikan Anda bukan berkarya, memiliki kemauan adalah Anda. Tidak ada orang lain yang bisa menutup kemauan Anda. Ketika pendaki gunung pertama, apa itu? Ya, lupa saya. Karena kebetulan ingat saja ceritanya gitu. Yang disebut sir jadinya oleh Ratu Inggris. Kenapa saya katakan? Di tengah-tengah situasi yang sulit, beberapa temannya telah tewas untuk mendaki Mount Everest itu. Tetapi dia dengan tegas mengatakan kepada pengangkat barang-barang, kita terserah. Tidak peduli apapun harganya. Dan dengan cuaca ekstrim pada waktu itu, pada akhirnya mereka sampai. Teman-teman seperjalanan ya, yang banyak yang meninggal. Dan ada yang tidak sampai. Tapi di Edmund itu bisa sampai. Dan itu perjalanan pertama yang sangat fenomenal. Karena pertama kali ada orang bisa naik ke Mount Everest. Dan itu kemudian susul satu demi satu, termasuk anak-anak bangsa kita dari Kopassus. Ya. Jadi kemauan, kalau ada kemauan, tidak ada yang bisa mematahkan. Kitalah yang mematahkan. Pertanyaan saya, adakah kemauan yang lahirnya dari dalam? Yang lain dari dalam ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa saya katakan ketaatan kita kepada Allah? Ya, yang mampu membuat Anda berkemauan keras itu adalah Roh Allah. Never give up. Jadi memiliki kemauan, dorongan atau yang dari dalam itu, dorongan yang dari dalam. Jangan external motivation. Kalau kita memiliki external motivation, itu hanya sementara sifatnya. Nanti kalau sudah beberapa lama, hilang. Karena bukan dari kita sendiri. Sama seperti saya tidak perlu harus digerakkan orang untuk membaca bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak perlu harus digerakkan orang. Karena itu bagian yang harus saya pelajari, yang harus saya simpan. Kalau saya berpikir begini, sampai kadang-kadang saya katakan begini,
Saya rasanya tidak ada. So, kepada yang lain kok begitu keras, kepada yang bahasanya Tuhan sendiri istilahnya untuk bisa memperdalam bahasa aslinya itu sangat sulit sekali. Aku geser aja dulu. Ya, dia tidak bisa terpisah. Misalnya mau pergi kita, mau membeli kaitan, mau melakukan kita. Jadi dia tidak bisa terpisah. Sama dengan ketika kita, kemauan kita melekat kepada kehendak Allah, maka kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah bekal yang kita akan bawa ini bukanlah bekal sementara, bukanlah bekal yang kekal, tapi sementara kita hidup untuk memenuhi kehidupan yang ada sekarang ini. Kalau kita sudah berhenti, ya sudah masanya, ya bertemu dengan Tuhan. Kemauan itu berhenti dengan sendiri. Oke. Yang kedua dikatakan adalah yang perlu kita miliki adalah skill. Saino kata orang Noryoku atau Jukuren, orang Jepang bilang gitu ya. Dan itu harus kita miliki. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan dinamis. Nah, ini dinamis ini sangat banyak artinya, tetapi saya hanya menggarisbawahi tentang kekuatan dan kemampuan dan keahlian. Dan dinamis yang kita miliki itu bukan hanya bisa menggerakkan kita, itu juga bisa menggerakkan orang lain. Artinya dengan keahlian yang kita miliki, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menolong orang lain. Itulah sebabnya mengapa keahlian itu penting kita miliki. Dan saya katakan ada seorang anak murid saya, dia baru ya selama beberapa waktu ini dia tidak mau belajar karena dia Katolik. Saya juga tidak mempermasalahkan, dan dia cari nilai sendiri, tetapi kedepannya ada masalah, nggak tahu, dan akhirnya di tahun ini, di semester ini nilainya kosong, tidak ada agama. Dia datang kemari, saya tidak ketemu dengan saya, terus orang-orang sudah tahu, guru-guru sudah tahu, tidak akan mungkin kamu dapat nilai dari Pak Guru. Tidak akan mungkin. Jadi teman-teman guru sudah tahu. Tapi kalau orang itu mau masih datang, mau apa, saya tidak pala mau memberitahu. Ya. Jadi pada akhirnya dia datang kemarin, Pak, saya mau belajar. Oh, mau cari nilai, kenapa kamu pergi ke sana? Ke tempatmu. Saya bukan maksud kamu loh ya. Dan selama 1,5 tahun kan dia bebas. Dia tidak mendapat tidak dapat nilai, ya sudah. Ya, itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau ya ikut, ada murid. Tapi kalau kamu nggak mau itu hakmu, juga nggak ada masalah sama saya. Dan pada akhirnya saya mau belajar. Oke. Jadi kemarin saya katakan kepada dia, hidup itu harus punya kemauan. Sampai saya katakan, kamu tahu nggak bahasa Inggris? Tahu nggak kamu harus ke Jepang? Karena ini penting, saya bilang, kamu harus ada 1 tahun setengah.
Kalau apa kamu, bagian apa kamu? Bagian pariwisata. Ya Tuhan, saya bilang begitu. Kamu bagian pariwisata. Lalu kamu nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu kemampuan apapun, hanya karena malas tahu. Sampai saya bilang, kau telepon si Ibu sana, bikin grup belajar. Tidak usah mau bayar itu, nggak ada itu. Karena saya ingin membangun orang, memberikan semangat bagi orang tanpa harus dibayar. Mungkin nanti nilainya yang Anda saya sudah mungkin sudah bongkok dia masih segar-segarnya. Ingat saya bersyukur alhamdulillah. Ya Pak, saya mau Pak. Minta telepon, nomor telepon saya. Saya tidak tahu nomor telepon saya. Memang saya tidak tahu nomor telepon saya. Aneh Bapak ini juga. Ya kalau nomor telepon saya nggak tahu saya. Nah kalau itu tanya itu aja. Saya ketahui saya itu. Masa nomor teleponnya saja lupa. Ada banyak hal yang bisa saya ingat. Nomor telepon saya itu sebenarnya salah fatal betul itu sebenarnya. Tapi sama sampai kita saya bilang, ya masih bisa kalau itu masih bisa dihafal itu ya. Tapi kalau bagian para wisata nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu apa minimal satu bahasa, itu bahaya. Bagaimana dia menghandle tamu, bagaimana dia bekerja dengan keahlian bahasanya itu. Saya bilang, kalau bahasa itu kan soft skill, 4 keahlian, mendengar, berbicara, lalu menulis, writing, reading. Itu keahlian dalam berbahasa. Bukan hanya speaking aja kamu, makanya kita mendorong orang juga menulis, ya, supaya terbiasa. Nah, 4 skill itu harus kamu punya, kalau tidak, susah sekali. Nah, jadi skill kita harus memiliki. Apapun skill itu yang membawa kepada kemajuan dalam hidup kita, yang bisa kita marketable, yang dapat dijual. Kalau skillnya tidak dapat dijual, nah itu yang berbahaya. Skill itu harus dapat dijual. Marketable. Kalau skill tidak sampai dapat dijual, itu bukan skill. Skill itu harus sampai mampu dijual. Mampu memberikan dampak bagi orang lain. Mampu memberikan pengaruh bagi orang lain. Dan kita tahu betul menggunakan skill kita itu. Bukan abal-abal. Dan skill kita itulah yang menolong kita untuk mendapatkan sesuatu. Ada kemauan, ada skill atau ability. Saino, noryoku, atau cukuret. Itu penting kita. Kalau dalam bahasa dinamis, walaupun nulisnya dinamis, ya. Ada epsilon di situ. Jadi dinamis. Jadi kalau dinamisnya Tuhan ada pada kita, keahlian Tuhan ada pada kita, saya yakin dan percaya kita akan dapat melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Ada orang punya skill tapi tidak mau. Ada yang skillnya banyak tapi hancur lebur. Kenapa? Ada dulu anggota kita kan skillnya banyak sekali. Apa saja bisa dilakukan. Sampai nasihati. Satu saja tekuni om. Satu aja. Nah kalau yang satu itu sudah berkembang, baru kembangkan yang lain. Jual itu, memang dia punya nilai jual. Tapi akhirnya orang bingung. Mana sih yang mau kita rasakan manfaatnya dari orang ini? Merasa semua dia bisa. Sama dengan kakak saya itu almarhum. Semua dia bisa. Tapi yang dijualnya adalah bengkel. Tapi ketika nyumon,
Dan Lord Daniel minta tenaga ahli kelistrikan, dia maju. Sampai itu orang dari Australia itu kaget-kaget ya. Karena dia tidak punya dasar-dasar untuk itu. Dan untuk sekolah maksud saya. Tapi orang tidak ada mampu mengalahkan dia. Makanya ketika resign, keluar dari Lord Daniel, kalau ada perkembangan saya kan, Anda yang pertama saya cari. Dia mampu. Punya kelebihan yang sangat luar biasa dan punya nilai jual. Nah, tapi dia fokusnya ke bengkel karena memang dia di situ ada ibunya di situ. Fokusnya ke bengkel. Apa saja dia bisa pegang. Rumahnya dipasangi dengan alat-alat yang orang masuk dia ketahui. Entah mau suara kah itu, entah mau lampu kah itu. Setiap pintunya. Dan satu kali ada ilmu yang tidak secara kebetulan gitu. Ya. Mesin beat itu, mesin apa yang Bapak Andi punya yang seperti itu. Kalau mati itu sangat suka. Sampai itu, ya mohon maaf, dealernya juga angkat-angkat. Sampai akhirnya ketemu sama. Nah, kemudian orang bercerita tentang keahliannya ini. Dia tidak perlu 5 menit, itu motor. Padahal orang sampai bongkar berhari-hari seminggu gitu. Dia 5 menit dipastikan gitu. Paling lama 15 menit. Dan saya sudah saksikan bagaimana dia. Nah, saya lupa juga bilang, diajaklah dia, dibawa alat-alatnya. Lalu kemudian dibawa dia ke dia. Hanya dibayar 500.000 ilmunya. Lenyaplah. Saya bilang, bang, bodohnya abang. Itu kemampuan yang seharusnya mempunyai hak cipta. Tadi Mas Ribu, dia tunjukkan keahliannya, dia tunjukkan kemampuannya di bengkelnya. Dan orang disuruh menyaksikan. Ternyata. Ya mulai jarang orang datang dorong motor-motor itu. Karena orang itu saya kepada ide pasti. Tapi apapun itu sudah terjadi dan saya katakan ya. Tapi abang sudah memberikan dampak bagi orang. Itu sesuatu yang secara kebetulan saya ada di situ. Dia hidupkan aku. Nah, apa dulu dia bilang, ya, tekan. Nggak bisa. Sampai akhirnya dia dapat, rupanya ada hikmat positif. Kalau pegang ini, saya hidup. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang tidak bisa hidup itu. Karena skill. Skill itu harus marketable, harus bisa dijual. Dan kalau sudah punya skill itu, jangan anggap skill itu terus langsung dicari orang. Tidak kan. Kita yang harus setia menjualnya, kita yang harus setia untuk melakukannya. Awal-awal Walton membuka kios, dia punya kemampuan manajerial, dia punya kemampuan pasar. Dia katakan, makanya kalau sekarang ini ada buka di 24 jam itu,
itu mengadopsi apa yang dilakukan oleh si Walmart itu. Selama dia hidup, tidak ada seorang pun yang dapat mengriset kehidupannya menjadi orang terkaya di dunia selama dia hidup. Nah, apa yang dia miliki? Buka lebih awal, itu lebih lama. Dan pada waktu anak-anak saya kuliah, itu saya terapkan. Jadi waktu anak-anak saya kuliah sampai jam 1 saya membuka. Dengan harapan ada orang-orang, karena ke pantai itu kan dulu masih ramai soalnya pantai. Ya. Kalau sekarang bukan. Seperti apa, kuburan. Ya. Jam 10 aja sudah orang sudah susah kelihatan. Kalau dulu sampai tengah malam itu masih, jadi masih tengah malam kita kadang-kadang waktu anak-anak saya kuliah. Kalau sekarang saya sudah tinggal duduk aja, baca firman Allah, belajar baca firman Allah. Kalau tidak bisa mereka tangani, baru saya dipanggil untuk menangani. Jadi skill itu harus bisa memberikan dampak dalam hidup kita. Kalau skill tidak bisa memberikan dampak dalam hidup kita, ya itu bukan skill. Nah, jadi dinamisnya Allah harus terus kita miliki. Dinamis kemampuan, kesanggupan untuk melakukan suatu hal itu harus terus kita pelihara, bahkan kita kembangkan. Kita lakukan yang terbaik dan kita kembangkan untuk menuju kemaksimalan. Kemarin saya bercerita ada satu kata pilion. Itu kata lengkap, sempurna, hidup. Kalau dalam bahasa apanya diterjemahkan hanya triliun. Nah, arti selanjutnya adalah mencapai kepada sasaran. Telah mencapai pada sasaran. Kenapa saya mau tegaskan ini? Karena dalam Roma 12 itu diceritakan bagaimana ayat satunya untuk mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu. Ayat 2-nya supaya kita jangan menyesuaikan diri, jangan meneladani dunia, jangan meneladani Eoni itu adalah tatanan sistem dunia, dan kita tidak boleh meneladani. Alkitab sudah katakan, memang agak suka kalau kita sudah masuk dalam sistem. Tetapi kalau kita tidak masuk dalam sistem itu, kita masih bisa melakukan manuver-manuver. Satu hal, kita tahu siapa anak muda yang kita miliki pada waktu itu, yang punya hati yang cinta kepada Tuhan. Ketika bosnya suruh ini dan itu, ya, dia tidak mau. Dia lakukan tapi rasa berdosa. Kalau kemudian saya bilang begini, siapa yang bayar? Makanya dia mau resign karena dia merasa bersalah dengan perbuatannya. Siapa yang gaji kau? Pemerintah. Gaji kau bos apa? Lawan dia. Memangnya siapa dia? Kalau Bapak tetap memaksakan saya di sini, saya akan laporkan. Anda sedikit. Makanya ketika dia jadi pengawas bagi Lombok, itu orang Lombok itu dengan tetap kecil dengan dia. Kadang-kala sampai dia bercerita, kadang-kala istri orang itu, istri pegawainya yang suruh datang kepada dia untuk apa? Katakan aja cukupkan diri dengan dia.
Itu kalau orang apa jujur. Dan orang jujur itu tidak akan hilang. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana kemudian dia direkrut menjadi orang Kristen. Itu Tuhan. Ya. Jadi kita punya skill. Bekal yang kedua, bekal kita yang kedua itu adalah skill. Bekal kita yang ketiga adalah si Giria. Kalau N bertemu K, itu ya, ini yang kadang-kala diabaikan, double konsonan namanya. N ditambah bertemu K itu dibaca G. Jadi N bertemu P itu dibaca D. Misalnya Pantokratos, jadi Pantokratos, Allah yang Maha Kuasa. M bertemu B itu jadi B. M sama P, Mi sama P bertemu itu jadi B. Babas, misalnya Bapak. Jadi itu dalam bahasa Yunani yang perlu dipercaya. Ada double konsonan, ada double vowel, itu sangat harus diwaspadai kalau membaca. Kadang-kala kita kurang waspada dalam yang banyak peraturan, tetapi ya kita harus lebih ada kadang kalau eu sama eu sama eu sama eu bisa dibaca ab sama ef. Kapan dia ketemu menjadi f, kadang au itu dibaca ni, ya, atau ni. Itu ada aturan. Nah, itu kita harus tapi kita kan tidak sedang belajar itu, saya hanya beritahu. Nah, Sigiria itu adalah kesempatan. Apapun keahlian kita, apapun kehebatan, ada kemauan kita, tidak ada kesempatan. Orang tidak punya keahlian, tidak punya skill, tapi karena ada kesempatan, akhirnya dia bisa berhasil. Karena dari kesempatan itu dia belajar. Walaupun jatuh bangun, mungkin akan banyak dimarahi mungkin. Tetapi itu menjadi bagian orang yang tidak punya skill. Makanya waktu kita kerja di bangunan, ya, bagaimana kita dimarah-marah bos dan tukang aduk semen, sampai kita pada akhirnya naik di atas, ya, walaupun akhirnya kita ditelan sama pengawasnya, ya, tapi itu pengalaman. Jadi mulai mengacau, karena pada waktu itu apapun kerjaan saya akan lakukan selama, kan kalau kerja di bangunan proyek itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Juga bikin lemari dengan alat-alat yang sudah, ya memang sudah canggih, jadi kita tinggal hanya disuruh mengukur harus pas, itu saja. Dan bagaimana cara mengelem itu sebuah diajar. Karena ada kesempatan. Kesempatannya datangnya bagaimana? Karena kebetulan dia teman kerja muslim, teman kerja kita. Pada akhirnya sudah, daripada kamu begitu saja sudah ikut. Nanti mana tahu ilmunya bisa kau dapat. Ya. Jadi apa saja yang menjadi sebuah pengalaman hidup. Tidak bisa bergerak di loker koran. Dan orang yang paling cepat menghabiskan korannya adalah saya. Karena saya tidak akan jalan sebelum saya membaca berita utamanya. Kenapa? Saya akan bercerita dari situ.
Mau tahu lanjutannya? Beli. Peristiwa pembunuhan 40 hari itu di Banyuwangi itu betul-betul sampai tidak ya katakan nggak bisa, orang itu nggak tersisa sama sekali. Bayangkan 40 pembunuhan yang dilakukan oleh, di YouTube saya dia sudah ada, dan yang sangat memberedel tempo ya, itu membawa berkat tersendiri bagi mereka kemalangan, tapi bagi kita itu bola ya, macam-macam lah ya yang bisa mengembangkan pada waktu itu. Kalau kita Kalimantan itu bobo, masalah boboan gitu. Gatra ya, itu hal-hal yang paling cepat dijual pada waktu itu, padahal cukup mahal, tapi untuk orang di sana kemauan untuk membaca sudah tinggi. Dan saya hanya cukup baca satu berita yang menarik, dan itu saya akan komentari, dan setelah saya komentari, saya gantung komentar itu ya. Nah, chance itu kita punya, harus kita punya. Jangan pernah membuang kesempatan apabila ada ditawarkan untuk melakukan segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan dibayar atau tidak dibayar. Kalau chance itu tidak dilakukan, saya ingat ini yang pasal ini Pak. Pak Gedung itu sangat gelik di dalam masa. Saya kira, tapi dia bisa menghitung. Dia nggak akan tahu berapa biaya ke sana, itu nggak akan tahu. Berapa yang akan dipakai, dia nggak akan tahu. Tapi dia kepala Tuhan. Dia sering memborong. Yang disuruh menghitung itu yang pemilik. Dia tinggal ada tahu sekian upah kaya. Kalau Anda suruh hitung, dia nggak akan tahu. Berapa dibutuhkan semen, dia nggak akan tahu. Tapi jangan coba-coba membongkar dia punya pekerjaan. Tidak kuat. Dia punya di bawah ini ada juga. Kita mencoba, mandal semua. Akhirnya kita timbul. Kerjaannya sangat kuat, sangat panjang. Kesempatan itu harus kita lakukan. Dan ketika saya berada di Bumi Putra, ada kesempatan saya masuk di situ. Setiap orang saya datang, mau tidak mau terserah. Yang penting saya tawari asuransi. Tapi berat, betapa berdosanya saya. Ya, karena ada banyak komplain yang begitu tidak bisa diselesaikan. Tapi pada akhirnya kan itu. Tapi apapun itu, saya sudah pernah menikmatinya di situ. Yang mau saya katakan adalah, kita tidak perlu takut menguji yang baru. Ada kesempatan, dan itu membuat saya bisa, saya katakan tidak malah kaku saya dengan orang. Selama bisa berbicara, selama bisa menyampaikan sesuatu, selama orang itu tidak sombong. Kalau orang sombong, apa? Kan? Punya Kak Bapak 2-3 menit. Waktu Bapak supaya kami tidak mengganggu. Nggak ada, mau apa? Nggak ada, mau apa? Udah nggak ada, tapi mau apa? Kata Pak Romo baru bilang, kalau orang yang sombong itu sangat suka didekati. Memang sangat suka didekati kalau orang yang sombong. Tapi kejatuhannya juga fatal.
Kalau dia jatuh tidak ada yang nolong. Hancur-hancur sendiri. Kenapa? Kampungan akan kita katakan orang yang angkuh itu akan dihinakan dan akan diremehkan. Dan itu sebabnya kesempatan yang kita punya jangan kita buat menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadikan itu menjadi hal yang indah, yang Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Dan kita tahu bagaimana Bezaliel dan Akolia yang begitu luar biasa. Mereka melakukan dan mereka mendapat kesempatan. Dan ketika mereka dapat kesempatan, oh, saya capek, Pak. Musa, enggak. Dengan kemauan yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa, mereka rela. Maka yang keempat adalah rela berbagi. Ini bekal kita yang harus kita miliki. Kita harus rela berbagi. Setelah ada kesempatan, dan kesempatan itu membawa kita kepada perkembangan yang sangat luar biasa, jangan lupa untuk berbagi. Saya kemarin itu sudah mulai mau berbagi, tapi teman kita ini cukup diplomatis. Itu apa menjawab, ilmu aja bagikan sama. Saya sebenarnya ingin membuat tabungan bagi dia, ya. Nah, pengharapan mengantisipasi ke depan kita akan tidak tapi atas nama dia, tapi dia katakan jangan apa-apa kita ilmu aja dibagikan kepada saya. Jadi yang mau saya bilang adalah di tahun ini, seperti saya katakan, kita mulai melakukan hal-hal walaupun kita, teman kita, anak kita, saya hanya berharap ya dia bisa melakukan yang terbaik dalam hidupnya dan mendapat masa depan yang ceria, ya, masa depan yang bisa menjadi sandaran orang tuanya di masa tuanya kelak. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kerja keras, dengan kemauan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Dan setelah kita mendapat kesempatan, jangan lupa share, berbagi. Jangan katakan apa yang telah kau perbuat dengan aku. Apa yang sudah kau berikan dengan aku di masa susah. Apa yang telah kau lakukan di masa aku sedang membutuhkan pertolongan. Kamu maupun aku tidak. Tirulah Yusuf. Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Dia berkata kepada saudara, kamu memang mereka-rekakan hal-hal yang jahat kepada aku. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakan dengan maksud yang baik. Jadi dia, Tuhan itu mereka-rekakan dari perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Yang saudara-saudara lakukan pada akhirnya dia kan menjadi orang nomor 2. Kalau tidak dilakukan oleh saudara-saudara yang seperti itu, nggak akan mungkin dia bisa menjadi orang nomor 1 setelah Firaun. Karena kita mengatakan, aku sering katakan nomor 1 setelahnya dia nomor 2. Karena tidak ada orang bisa bergerak tanpa perintahnya. Itu jelas. Dan kalau tidak orang bisa bergerak tanpa perintahnya, memang ada aturan-aturan yang kita saja ini yang tidak bisa tersentuh itu ya ada. Tapi selebihnya memang betul-betul diberikan hak penuh bagi. Nah kalau dia tidak mau berbagi dengan saudara-saudara, makanya dia bilang kamu melakukan itu, tapi itu melakukan itu dengan maksud baik, tapi Tuhan melakukan dengan maksud baik untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Bayangkan rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Penderitaan selama 13 tahun dialaminya. Bayangkan dari usia 17 tahun itu sampai kemudian 30 tahun dari pemimpin Indonesia. Semua Tuhan persiapkan. Dan
itulah bekal yang membawa dia kepada keberhasilan. Itulah bekal yang membawa Yusuf kepada keberhasilan. Dan apa yang dia miliki, apa yang dia punya, dia tidak ambil sendiri. Tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi betul-betul dia rela berbagi bagi sesamanya, bagi saudara-saudaranya, dan bagi orang lain. Dan kita bisa baca itu dalam Kejadian. Nah, saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, tetapi bekal yang kita harus miliki, bekal hidup kita, milikilah kemauan yang dari Tuhan. Kelima itu milikilah yang dinamakan skill, ability, atau dinamisnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Milikilah segirianya Tuhan, chance, jangan buang. Dan kemudian milikilah suka berbagi atau memberi, yang dalam bahasa Yunani-nya didomi. Jadi didomi itu kalau mau berbuat jahat, mau berbuat baik, mau berbuat apapun, ya saya kita berbagi sama seperti Tuhan berbagi. Kita bukan karena dijahati orang lalu kita tidak berbuat baik, lalu kita membalas dendam. Tidak. Jangan seperti kalau dia membalas dendam karena dia dituduh akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis karena dia ditegur, karena dia istri saudaranya dan Herodes itu diambil namanya, karena dia seorang raja, ya mungkin nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi teguran itu membawa dendam bagi dia. Dan kemudian ketika Herodes melakukan pesta, kesempatan dia berikan, suruh anaknya, apapun saya akan berikan di depan. Wah, tidak. Dia tanya mamanya bilang, kepalanya Herodes. Itu kalau orang sudah diikuti dengan amarah, sakit. Tapi kita tidak boleh. Bekal hidup kita jangan sampai membawa dendam. Ya. Tak boleh ada dendam di antara kita. Tidak ada boleh sakit hati di antara kita. Yang boleh itu adalah hidup memberi apa? Kasih Tuhan. Kalau kita memberi kasih Tuhan, itu pasti selamatlah kita dalam perjalanan dunia dan akhirat ini. Karena pada akhirnya kita merasakan bahwa bekal hidup yang seperti Tuhan contohkan kepada orang Israel, dan pada akhirnya mereka bisa menikmati yang terbaik. Apakah setelah itu Israel melakukan hal-hal yang baik? Tidak. Mereka jatuh bangun dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, dan sama seperti Daud juga jatuh bangun dalam Tuhan. Tetapi yang jelas Daud punya keistimewaan. Dia ketika ditegur, dia mau berbalik kepada Tuhan. Kita bukan manusia yang sempurna, yang perfect, yang brilliant, tapi kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi apabila kita melakukan hal-hal yang salah dalam menata hidup ini atau meraih sesuatu, capai tujuan kita, ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Kalau Tuhan mengingatkan kita atau melalui firman Allah, melalui sahabat atau melalui hamba-hamba Tuhan, mari kita berbalik kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mengakui segala kelemahan kita, segala dosa. Karena firman Allah katakan kalau kita mengakui segala dosa dan kejahatan kita akan menjadi sempurna, kita akan menjadi suci kembali di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengingat segala pelanggaran-pelanggaran kita buat, tapi Tuhan akan terus menolong kita untuk maju berkembang bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah, ya, karena firman-Mu yang membawa bekal hidup bagi kami, sungguh menjadi hal yang kami dapat respon, di mana kemauan Tuhan dan juga Tuhan Yesus ada
skill yang harus kami pertahankan dan kembangkan, dan juga kesempatan ketika hadir, dan ketika kesempatan yang hadir membawa pertumbuhan perkembangan yang begitu luar biasa, biarkan kami siap berbagi dengan sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, dan biarlah Allah yang hidup, Allah yang perkasa terus menyertai kami, tetap berikan kami kekuatan, kesehatan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami menyerahkan doa kami kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya tampillah para pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang baik, para menteri yang baik, yang betul-betul memiliki hati nurani yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan bersama. Sehingga ketika mereka memimpin bangsa ini, diberikan kesempatan untuk memberikan memimpin bangsa ini, mereka melakukan yang terbaik untuk mengembangkan diri mereka dan mengembangkan sesama, dan mereka melakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh negara ini kepada mereka, bukan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan itu. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati para rekan, para sahabat dimanapun mereka melayani, di mana di nomor gunung hutan, Tuhan memberkati pelayan kami masing-masing, dan Tuhan tolong. Dan mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh diri daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya, engkau sembuh. Jamahan Tuhan itu nyata kalau engkau beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau engkau sudah mengalami masa sulit atau masalah-masalah yang kau hadapi begitu berat, datang kepada Tuhan. Serahkanlah bebanmu kepada Allah, karena Dia yang melihara kamu. Dan kalau engkau orangnya, akan tangan kepada Tuhan, Bapa di surga, di tangan yang diangkat kepadamu. Mereka sedang memiliki masalah, beban, tapi kami percaya bahwa Tuhan datang kepada mereka dan menolong mereka, sebagaimana firman Bapa di surga, bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah sebabnya kami terus mengandalkan Engkau, mempercayakan hidup kami, jemaatmu, hidup mereka-mereka yang percaya kepada di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda, apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Yang mau mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan bagi mereka. Mereka mau mengasah diri mereka untuk memperoleh hal yang terbaik. Mereka juga harus bekerja keras, berkarya, melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dari orang-orang lain, sehingga kemampuan dan kesempatan yang akan datang mereka dapat raih dan memiliki dan dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan anak-anak kami yang sekolah, Tuhan tolong mereka, keluar masuk mereka diberkati, biaya-biaya mereka, biaya studi mereka, Tuhan memberkati, baik di tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati mata pencarian umat-Mu, dan biarlah Tuhan kami semua menghalangi daripada berkati bangsa kami dan negara kami ini, sehingga lolos daripada kesusahan-kesusahan di tahun 2025 ini. Ekonomi yang boleh maju berkembang, oleh karena Tuhan memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, dan berkat-berkat dari 8 penjuru mata angin datanglah kepada kami, berkat Abraham, berkat Isa, berkat Yakub, datanglah kepada hidup kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, dan sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, tibakan kami dengan kekuatan satu keluarga kami, dan kekuatan kesehatan tetap menyertai kami. Cuaca yang kurang bersahabat, kami serahkan dalam nama Tuhan, supaya umat-Mu tetap terpelihara sehat, sempurna, kuat di dalam anugerah-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menyertai, menguatkan, menolong kita menggapai segala tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.